Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nadia Alfiah Rahma, Tri Wahyu, dan Bulandia Nabila. Kali ini kami akan mempresentasikan Faktor-faktor mengenai yang mempengaruhi stres. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Tri Wahyu. Selanjutnya adalah strategi coping. Strategi coping adalah perilaku yang terlihat dan tersembunyi yang dilakukan seseorang untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan psikologi dalam kondisi yang penuh stres. Menurut Shervino, coping adalah usaha untuk menetralisir atau mengurangi stres yang terjadi. Faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi stres yaitu kecemasan. Kecemasan sendiri merupakan suatu peristiwa yang dirasa mengancam kesehatan individu. Nah, kecemasan ini muncul dikarenakan individu tidak dapat atau tidak adanya kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya. Namun, pada prinsipnya kecemasan itu dapat bermanfaat jika dapat menjadikan motivasi untuk dirinya sendiri. Namun, akan menjadi hambatan jika tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman atau datang tanpa adanya penyebab. Nah, tanda-tanda orang yang cemas yaitu dia akan merasa ketakutan, denyut nadi jantung meningkat, nafas cepat, tekanan darah, dan bangkitnya proses-proses fisiologis lainnya. Nah, bagaimana jika orang tersebut mengalami seperti itu? Maka harus mencari jalan keluar untuk meloloskan diri dari stimulus yang membuatnya cemas, atau mencari jalan untuk menghindari stimulus tersebut. Sebuah survei tentang kecemasan mengatakan bahwa 40% individu cemas akan sesuatu yang tidak pernah terjadi, 30% cemas dengan masa lalu yang tidak dapat diubah, 12% individu cemas oleh kritik dari orang lain, dan 8% cemas dikarenakan masalah yang sebenarnya sedang dihadapi. Kecemasan itu merupakan fenomena yang unik yang dapat menghinggapi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Padahal ketakutan itu sifatnya tidak realistis. Seseorang dapat merasakan situasi penuh ketakutan tetapi tidak tahu cara mengidentifikasi penyebabnya. Materi selanjutnya adalah dinamika kelompok. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu dinamika kelompok, lebih awal kita mengerti definisi dari dinamika. Dinamika merupakan sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Maksudnya, mempunyai tenaga kekuatan adalah berupa dorongan sehingga mampu berpindah tempat dalam artian bergerak serta berkembang, bahkan juga mempunyai kemampuan beradaptasi sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Dinamika memang mempunyai sifat dinamis, atau bisa dikatakan tidak bisa diam. Secara singkat, dinamika adalah suatu yang bergerak dan mengalami perkembangan. Selanjutnya, pengertian dari kelompok. Secara umum, kelompok merupakan perkumpulan dari dua orang atau lebih yang memiliki norma, nilai, tujuan secara bersama yang teratur dan saling berinteraksi. Anggota kelompok adalah orang yang memiliki kepentingan yang sama dan memiliki landasan interaksi yang sama. Kelompok memiliki bermacam-macam definisi yang terdapat banyak sudut pandang, mulai dari pengertian kelompok dari segi persepsi, motivasi, dan tujuan, saling ketergantungan, serta dari pengertian dari segi struktur serta dari segi interaksi. Pengertian kelompok sebagai suatu kesatuan sosial yang berdiri dari dua atau lebih yang menganggap dirinya berada dalam suatu kelompok. Dari segi motivasi dan tujuan, kelompok berarti
bahwa adanya suatu kelompok yang didasarkan pada kesamaan kebutuhan anggota-anggotanya dan adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan apa yang kita pelajari dari dua kata yang dibahas tadi, maka yang dimaksud dengan dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan yang lainnya yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Atau lebih gampangnya, dinamika kelompok adalah interaksi dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologi satu sama lain yang berinteraksi dan mempunyai kekuatan untuk bergerak mendorong kehidupan kelompok. Selanjutnya adalah tujuan dari dinamika kelompok. Dinamika kelompok mempunyai tujuan diantaranya satu, membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap kelompok lain sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Dan yang terakhir, menimbulkan adanya itikat yang baik di antara sesama kelompok. Kemudian proses dinamika kelompok. Proses dinamika kelompok dimulai dari individu itu sendiri yang masuk ke dalam kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang awalnya belum mengenal satu sama lain antar individu yang berada dalam kelompok. Kemudian mereka membeku seperti es, dan individu yang bersangkutan akan berusaha untuk mengenal individu lain. Es yang membeku akan mencair dan proses ini disebut sebagai ice breaking. Setelah saling mengenal, kemudian dimulai dengan berbagai diskusi kelompok yang kadang diskusi bisa sampai memanas. Proses ini disebut sebagai storming. Storming akan membawa perubahan pada sikap dan perilaku individu. Pada proses ini mengalami forming. Setiap kelompok harus ada aturan main yang dimana disepakati oleh semua anggota kelompok dan pengatur perilaku kelompok semua anggota kelompok. Proses ini disebut norming. Berdasarkan aturan inilah individu dan kelompok melakukan berbagai kegiatan dan proses ini disebut sebagai performing. Kemudian proses pembentukan kelompok dimulai dari adanya perasaan atau persepsi yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Dari perasaan inilah akan muncul sebuah motivasi dalam memenuhi kebutuhan dirinya. Kemudian menentukan tujuan yang sama dan akhirnya terjadi interaksi sehingga terwujudlah sebuah kelompok. Pada tahapan awal pembentukan kelompok akan ditentukan kedudukan masing-masing individu, siapa yang akan menjadi ketua dan siapa yang menjadi anggotanya. Dalam perjalanan kelompok akan terjadi interaksi antar anggota yang memungkinkan terjadinya sebuah perpecahan atau disebut sebagai konflik. Tetapi konflik ini biasanya akan bersifat sementara karena manfaat kelompok ini lebih besar. Maka anggota akan menyesuaikan diri karena kepentingan bersama, dan setelah itu perubahan kelompok akan mudah terjadi. Dalam pembentukan kelompok ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada persepsi. Dalam pembagian kelompok diharapkan mempunyai kemampuan yang berimbang. Apabila anggota yang mempunyai tingkat inteligensi yang rendah, maka anggota yang mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi mampu mengedukasi anggota yang lain sehingga tidak terjadi ketimpangan yang mencolok. Yang kedua, motivasi. Pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi setiap kelompok untuk berkompetensi secara
sehat dan mencapai tujuan kelompok secara bersama. Yang ketiga, ada tujuan. Pembentukan kelompok diantaranya adalah untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu dengan menggunakan metode diskusi ataupun kerjasama sehingga di sini suatu kelompok memiliki tujuan yang sama dengan tujuan anggotanya. Yang keempat, ada organisasi. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi sehingga penyelesaian masalah kelompok menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang kelima, ada independensi atau kebebasan merupakan hal yang penting dalam dinamika kelompok. Yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan anggota kelompok dalam menyampaikan ide dan pendapatnya. Kebebasan disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam kelompok sehingga tidak mengganggu proses kelompok. Dan yang keenam, ada interaksi. Interaksi atau hubungan timbal balik antar anggota kelompok merupakan syarat yang penting dalam kelompok. Karena dengan adanya interaksi atau hubungan timbal balik akan ada proses memberi dan menerima ilmu pengetahuan dari satu anggota ke anggota lainnya, sehingga terjadi transfer ilmu dan dapat terpenuhi apa yang menjadi tujuan kelompok tersebut.